Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita, dan tidur kita itu menggambarkan kematian sementara, dan kelak kita akan menjumpai kematian yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita masih diberikan kesempatan untuk punya waktu untuk menjalankan usia kita. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah amal dan memperbaiki amal kita. Seperti biasa, kita berada pada kajian tadabbur Al-Quran, yang insyaallah kajian seperti ini adalah syarat dengan nilai-nilai derajat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada pada kajian ciri-ciri penghuni surga Firdaus, yaitu surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-7 insyaallah. Kemudian kita akan lanjut ayat ke-8 dan ke-9. Seperti biasa, kita akan selalu mengawali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Senantiasa kita awali tadabbur kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم. Ayo kita artikan ayat yang ke-8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang, hum, yang mereka itu, li amanatihim, terhadap tugas-tugas mereka, li amanatihim, terhadap amanat-amanat mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, ra'un, mereka saling memelihara, walladzina, dan orang-orang, hum yang mereka itu,
ala sholawatihim, terhadap sholat-sholat mereka, yuhafizun, mereka dapat menjaganya. Ya, saya baca Arabnya, jamaah artikan. Wa ahdihim, janji mereka. Ra'un, mereka menjaga. Yuhafizun, nah menjaga juga ya. Jadi kalau ra'un lebih kepada memelihara, kalau yuhafizun menjaga. Ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Dan orang-orang yang mereka terhadap amanat serta janji mereka, mereka dapat memelihara. Dan orang-orang yang mereka terhadap sholat-sholat mereka menjaga. Ini adalah menjadi ciri yang terakhir dari penghuni surga Firdaus. Surah Al-Mu'minun. Yang pertama kemarin kita bahas bahwa ciri yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk. Yang pertama basicnya dibuka dengan beriman. Kemudian ciri-ciri orang beriman itu yang pertama adalah khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang bisa menghadirkan hati di dalam sholat mereka. Kemudian orang-orang yang pandai berlindung atau pandai menghindarkan diri dari sifat lago. Kemarin kita bahas sifat lago itu yang utama adalah kita bisa menghindarkan diri dari kesyirikan, kemudian menghindarkan diri dari al-kabair, menghindarkan diri as-shaghair, menghindarkan diri dari malayani. Malayani itu segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu lagu. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang bisa berusaha zakat, mensucikan. Ada dua yang disucikan menurut para ulama. Di sini yang pertama adalah harta mereka. Jadi penghasilan yang kita peroleh barangkali di dalamnya terdapat syubhat. Syubhat itu remang-remang. Remang-remang itu apa? Enggak terang, enggak gelap. Al-halalu bayyinun, kata Nabi. Halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, haram itu juga jelas. Wa ma bainahuma mushtabihat, dan di antara yang jelas dan di antara haram dan halal itu remang-remang itu namanya mushtabihat, syubhat. Tapi di dalam hadis itu ditutup, nggak enak. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang menghadapi syubhat, maka dia sesungguhnya sudah jatuh kepada hal yang haram. Nah, kemudian ini perlu mensucikan. Kita sucikan harta kita, penghasilan kita dari syubhat itu. Nah, menurut aturan fikih, zakat itu jika sudah sampai di apa? Sampai nisab dan haul. Tapi ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Asy-Syaiban Ar-Ra'i,
Wahai Syekh, seandainya orang yang belum masuk ke nisab, apakah penting untuk kita melakukan zakat atau menunaikan zakat? Kemudian Syaiban Ar-Ra'i berkata kepada muridnya Imam Syafi'i, ini maksudnya menurut mazhabku apa mazhabmu? Kata Imam Syafi'i, yang mazhab Anda. Kalau mazhabku, walaupun belum masuk nisab boleh berzakat. Kenapa? Karena apakah mentang-mentang belum masuk nisab terus harta kita tidak mengandung syubhat? Nah, akhirnya Imam Syafi'i faham, walaupun itu boleh dilakukan dua-duanya. Kalau yang mau harus sampai nisab dulu baru zakat, kita boleh pakai kaidah itu. Tapi kalau mau ikhtiyat, kehati-hatian, sebelum nisab nggak apa-apa zakat. Kalau zakat itu 2,5%. Tapi kalau mau 10% boleh nggak? Boleh. Ada nggak? Oh, ini yang susah. Ya, jadi kalau ibadah berkenaan dengan apa? Materi, itu selalu diambil kaidah yang paling, ukuran paling kecil. Nah, gitu ya. Nah, ya udahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya diampuni, ya kan. Kemudian zakat jiwa, zakat kebersihan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan jiwa kita. Dari apa? Pertama tentu saja dari syirik. Jangan sampai ibadah kita berbau syirik. Syirik terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syirik kecil tentu adalah seperti contohnya riya, pingin dilihat orang. Kemudian sholat riya. Kemudian apalagi sodakoh riya, ibadah haji riya, terus semuanya riya. Nah, ini masalah hati, manajemen hati. Oleh karena itu ibadah sunnah yang nilainya besar itu diantaranya adalah tahajud. Apa? Tahajud. Kenapa tahajud? Nah, karena tahajud itu nggak dilihat orang. Ya, tahajud itu jadi kualitas nilai tahajud itu ada pada sifat siriyahnya, pada sifat rahasianya. Mestinya ahli tahajud itu enggak pas kalau dia memproklamirkan dirinya itu tahajud. Itu enggak pas. Apalagi di share di grup. Wah. Alhamdulillah sudah tahajud. Ya. Jadi seperti itu. Tahajud itu biarkan menjadi rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebersihan hati. Kemudian bersihnya hati itu bisa kita menuju ikhlas. Semuanya ikhlas. Untuk ikhlas gampang. Ya, jemaah sekalian, untuk ikhlas itu gampang. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menghayati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, meninggal Pak Ustadz. Wah, ini repot nih. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi cuma ada di meninggal. Inna, sesungguhnya kita semuanya itu lillahi, milik
milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita semuanya itu ilaihi, kepada Allah, rajiun, akan kembali. Semua yang ada pada kita itu milik Allah. Uang kita milik Allah, kesehatan kita milik Allah, kesempatan kita milik Allah, ilmu kita milik Allah. Bahkan ada seorang ulama kiai ditanya, "Pak Kiai, Anda ini ulama besar, kemudian banyak orang menyanjung Anda, bagaimana sikap Anda?" Kemudian kata ulama itu, "Innama 'azzamullah." Sesungguhnya mereka sedang mengagungkan Allah, bukan mengagungkan saya. Nah, karena kita memahami bahwa semua yang ada dalam diri kita itu adalah milik Allah. Sehingga kalau kita capek dalam beribadah, itu sebenarnya tidak sedang capek menyerahkan pengorbanan pribadi kita. Sebenarnya tenaga yang kita punya, pikiran yang kita punya, waktu yang kita punya itu Allah yang punya, bukan pribadi kita. Begitu juga uang di kantong-kantong kita masing-masing itu hakikatnya bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memberikannya untuk sedekah, jangan merasa berjasa, karena sesungguhnya itu milik Allah. Ya, jadi kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah kita akan bisa berlatih ikhlas. Ya, surat apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Nah, itu zakat. Kemudian ciri yang berikutnya adalah orang-orang yang ingin menjadi penghuni Firdaus adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya. Kenapa ini? Nah, ini kalau menjaga kehormatan ini tujuan khitab utamanya adalah para suami. Tujuan khitab utamanya para suami. Nah, sehingga di sini ada ayat illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Maka Rasulullah mengajarkan, kalau kita lihat wanita cantik di luar, segera pulang. Nah, kalau lihat wanita cantik di luar, segera pulang. Ingat istri. Iya, ingat istri. Cari istrinya ada di mana. Ya kan? Selesaikan urusannya. Nah, setelah itu baru kita akan terhindar dari perbuatan zina. Sesungguhnya di antara fungsi istri kita adalah dia bisa menjaga kehormatan kita. Dia bisa menjaga kehalalan kita. Dia bisa menjaga diri kita dari terjerumus dari perzinahan. Itu fungsi istri. Maka diurus, ya, punya istri itu diurus, dirawat. Ya, dirawat. Ya. Kalau dirawat kan awet, betul nggak? Ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang kita bahas ini. Ciri-ciri mereka di antara orang yang penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang bisa menjaga, memelihara amanat. Amanah dari asal kata aman. Jadi kalau ada orang amanah, kita berikan tugas aman. Ya, amanah. Nah, jadi amanah itu lahir dari mana? Dari iman. Amanah itu lahir dari iman. Maka orang beriman pasti amanah. Nah, kalau ada orang beriman terus nggak amanah, ini repot. Berarti dia tidak sesuai dengan konsekuensi keimanannya. Nah, kita bingung ini. Bergaul dengan orang selain Islam
justru mereka bisa amanah bergaul dengan saudara kita muslim tidak amanah. Aneh nih, repot ya kan? Ya, jadi ini yang harus kita introspeksi diri. Ya, seorang muslim itu, daerah muslim itu aman, kampung muslim itu mestinya aman, sendal aman. Jadi semuanya aman. Bahkan kendaraan ditaruh di luar, motor ditaruh di luar tuh aman karena lingkungannya muslim. Nah, di Indonesia ini mayoritas apa? Muslim. Ya kan? Mayoritas muslim. Mestinya korupsinya itu nggak ada. Tapi ini punya prestasi Indonesia ini. Negara terkorup nomor berapa ya? Nah, berarti kan itu apa? Berarti itu tidak amanah. Apakah dia itu muslimnya muslim karbitan, atau dia muslim yang tidak mengenal panduan kitabnya? Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita muslim tapi tidak mengenal undang-undang yang ada, panduan yang untuk kita seperti ini contohnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu penting yang namanya mentadaburi Al-Qur'an. Karena hidup ini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, itu esensinya adalah mengamalkan Al-Qur'an. Kalau ditanya, apa pedomanmu? Al-Qur'an. Wah. Habis itu besok ada MOU, belum jalan udah bangkrut duluan, udah gagal duluan gara-gara tidak amanah. Nah, ini repot. Nah, jadi amanah wa ahdihim. Nah, jadi amanah sama ahad. Ahad itu MOU. Kalau amanah itu apa namanya? Kepercayaan. Kalau ahad itu MOU. Tapi amanat lebih umum daripada ahad. Al-amanah a'ammu minal ahdi. Amanah itu lebih umum. Jadi kalau ada MOU, apa MOU itu? Perjanjian ya, perjanjian muamalah dan lain sebagainya antar kita, itu harus ada di situ amanah ya. Nah, amanah ini terbagi menjadi dua, ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Ada amanah, ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu amanatnya. Jadi kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk makan. Diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk foya-foya, bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi esensinya adalah menjalankan amanah Allah. Kemudian amanah Allah harus dilanjutkan dengan amanah horizontal, muamalah antar kita, muslim satu dengan muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kemudian antar manusia, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, antar manusia ada ukhuwah antar mukmin, ada ukhuwah antar manusia. Bahkan kita juga harus menjaga lingkungan. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa rahmat buat alam?
Rahmat buat alam itu bagaimana contohnya? Kalau mau nebang pohon itu mikir dulu. Ya, pohon itu fungsinya buat apa? Kemudian untuk jadi pohon yang besar itu butuh berapa lama? Kemudian manfaat pohon di sekitar kita itu apa? Menurut pelatihan yang pernah saya peroleh itu, bahwa pohon itu bisa mensuplai oksigen. Satu pohon itu untuk 4 orang. Satu pohon untuk 4 orang. Jadi kalau ada pohon di sekitar kita, dia bisa suplai oksigen buat kita itu 4 orang. Nah kalau kita tebang sumber oksigennya, berarti kita hilang. Nah, kita nggak mikir ke situ, mentang nggak buah ini pohon mangga ini nggak buah, tebang aja. Wah ini nggak buah, tebang. Nah, jadi dia pikir manfaat pohon itu cuma buah. Nah, ya jadi seperti itu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, bisa menjaga. Jadi kalau amanat kepada Allah sudah bisa dijaga, amanat kepada secara horizontal hablum minan nas terjaga, selesai insyaallah. Negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kata orang Jawa itu loh Cinawi, ya gemah ripah loh Cinawi, subur sarwati nandur. Ya, subur sarwati nando, terus apa lagi? Murah sarwati nuku. Halo, bingung. Ya, Suriname. Kemudian walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Ciri berikutnya adalah orang-orang yang bisa menjaga sholat. Apa arti sholat? Sholat itu artinya apa? Sholat itu artinya berdoa. Jadi kalau mau berdoa yang serius di dalam sholat. Kalau berdoa yang serius itu di dalam sholat. Nah, apalagi di dalam sholat kita itu ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini disebut dengan surah As-Shalah. Jadi ada nama Al-Fatihah itu oleh Imam Al-Qurtubi diberikan nama 12 nama. Surah Al-Fatihah itu nama lainnya ada 12. Di antaranya adalah surah As-Shalah. Kenapa surah As-Shalah? Karena dia wajib dibaca di sholat. Ya. Kemudian di dalam sholat itu kita akan berbicara komunikasi kepada Allah. Nah, komunikasi kepada Allahnya diantaranya melalui surah Al-Fatihah. Maka ada hadis qudsi yang mengatakan qasamtu baini wa baina abdi fis shalah. Idza qara'a al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin majjadaniyal 'abdu, kata Allah. Kalau ada seorang hamba di dalam sholatnya baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Ya. Sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa kata Allah? Wali abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya apa? Allah membuka diri. Apa yang kau minta wahai hambaku? Sebutkan di saat itu. Maka aku akan kabulkan doamu. Kalau kita punya keinginan, punya doa, punya sesuatu yang harus kita mintakan kepada Allah, nah momentum terbaiknya adalah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam hati kita sebutkan kira-kira kebutuhan kita itu utamanya apa dalam hidup ini.
Ya, Pak Mirsep, kebutuhan kita apa? Nah, kebutuhan utama. Nah, kebutuhan utamanya itu apa? Nah, kalau kita nggak sempat mengucapkan apa yang kita butuhkan, permintaan kepada Allah, maka Allah sudah memberikan arahan ayat berikutnya. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang, karena memang kebutuhan yang terpenting di antara yang penting adalah hidayah. Betul? Petunjuk. Tidak ada lain selain petunjuk. Apapun butuh petunjuk. Nah, kalau kita sudah dapat petunjuk, dan petunjuk yang terbaik itu adalah Hidayatul Rahman. Hidayatul Rahman itu petunjuk Allah. Ar-Rahman itu nama Allah. Kalau Hidayatul Nas sama Hidayatul Rahman, tentu kita lebih memilih Hidayatul Rahman. Petunjuk Allah itu Hidayatul Rahman. Kalau Hidayatul Nas, petunjuk manusia. Jadi bukan nama, Pak. Hidayatul Rahman. Ya, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada di dalam sholat. Maka wajar kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat. Menjaga sholat, karena di sholat itu kita meminta petunjuk. Setelah sholat kita mendapatkan petunjuk. Nanti datang lagi waktu sholat, kita mohon lagi petunjuk. Setelah selesai sholat kita dibimbing hidupnya dengan petunjuk. Nanti ketemu lagi waktu sholat berikutnya, kita meminta petunjuk lagi. Insya Allah kalau kita jaga itu, hidup kita akan aman. Hidup kita itu fi dhimmatillah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jaga waktunya, jaga sholat berjamaahnya, ya, jaga waktunya, jaga sholat berjamaahnya. Orang yang lalai itu orang yang apa? Nah, kalau sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, maka kita harus segera menuju undangan atau panggilan itu. Kalau ternyata di rumah dihidangkan makanan, makan dulu apa sholat dulu? Hah? Makan dulu, bukan sholat dulu. Pertanyaan berikutnya, kita makan untuk sholat, apa sholat untuk makan? Nah, kita sholat untuk bisa makan, apa makan untuk bisa sholat? Mana yang benar? Nah, ini perlu diluruskan. Jadi kita makan itu tujuannya untuk bisa sholat. Jangan kebalik. Oh, sholat duha buat apa? Supaya rezeki lancar. Nah, ya kan? Sholat supaya apa? Supaya dagangan saya laris. Sholat supaya apa? Supaya lamaran saya diterima. Sholat supaya apa? Supaya saya bisa jadi gubernur, nanti terpilih. Sholat supaya apa? Supaya jadi anggota DPR. Wah. Padahal sholat itu, ya, kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah teringat dalam diri kita, sudah masuk ke dalam hati kita, jangan pernah nanyakan, ya, kewajiban kita. Jangan pernah tanyakan hak kita. Allah tidak akan pernah lupa terhadap kebutuhan dan hak kita. Allah itu Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Apa makna Rahman dan Rahim? Pengasih dan penyayang itu terjemahnya. Ya, penghayatannya intinya cinta Allah, rahmat Allah itu tidak terbatas. Orang yang tidak ibadah kepada Allah aja dikasih kaya. Ya, kita sholat untuk kaya. Sementara orang kafir enggak sholat, enggak ibadah, kaya. Nah, pilih mana? Kalau memang tujuannya kaya, tapi tujuan kita seharusnya bukan kaya. Tujuan kita seharusnya adalah ibadah kepada Allah. Masalah kaya atau miskin, sengsara atau tidak, itu sudah bagian kita. Ya, ada dua sifat yang menakjubkan, kata Nabi. Ajaban lil mu'min. Orang mukmin itu sifatnya paling menakjubkan. In asobathu dharra sabara. Kalau dia ditimpa bahaya, ditimpa kemalangan, dia sabar. Wa in asobathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa kenikmatan, kelapangan, dia bersyukur. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dua-duanya baik. Mau miskin mau kaya, orang beriman itu tetap baik. Mau punya uang nggak punya uang, orang beriman itu tetap baik. Yang tidak baik adalah kaya raya tapi tidak beriman. Hidupnya sehat terus tapi tidak beriman. Sukses kata orang tapi tidak beriman. Ya, jadi seperti itu. Maka pentingnya walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Salat kita, nah, jadi kenapa kita penting salat? Karena dengan salat itu boleh bisa dipastikan orang beriman itu timbangannya lebih berat. Yakin nggak di akhirat nanti ada timbangan? Yakin. Yakin dari mana? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kemudian di surat Al-A'raf wal waznu yawma idzinil haqq, bahwa timbangan nanti di hari akhir itu adalah kebenaran, al-haq, kebenaran pasti ada. Jadi kalau ada timbangan, yang namanya timbangan itu untuk nimbang apa? Yang ditimbang itu berapa? Berapa macam? Pasti dua macam. Tidak mungkin nimbang cuman kanan aja. Pasti ada kanan dan kiri. Itu namanya timbangan. Kalau cuman kanan aja nggak usah ditimbang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau lihat manusia itu jangan cuman kesalahannya aja. Jangan cuman dosanya aja, lihat juga kebaikannya. Lihat juga amalnya. Dan itulah cara Allah. Kalau kita kan enggak. Hujan sehari menghapus kemarau setahun. Ya kan? Terus apa belanga-belanga itu? Ya kan? Karena apa? Setitik nila. Apalah itu gimana? Pokoknya gitulah. Ya. Kadang-kadang penglihatan kita suka begitu, lebih cenderung kepada yang negatif. Jadi kalau lihat suami kita punya kesalahan, satu kali saja kita lupa dengan kebaikan suami. Kita lihat kesalahan istri, satu kali saja kita lupa dengan kebaikan istri kita, jasa istri kita.
Padahal kalau kita hitung, kalau kita timbang, masih banyak kebaikan suami dibanding kekurangan dan kesalahan. Kalau kita timbang, masih banyak kebaikan istri dan pelayanannya terhadap kita. Nah, begitulah cara kita memandang. Bahkan timbangan Allah itu beda dengan timbangan manusia. Kalau Allah itu menghitungnya, matematika Allah itu lebih hebat, maka kita fokus kepada matematika Allah. Kalau matematika manusia, dikasih kebaikan 1, balasnya berapa? 1, dikasih kesalahan 1, balasnya berapa? 10. Dendamnya nggak habis-habis. Itu manusia. Tapi kalau Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Akhir surah Al-An'am. Barang siapa yang melakukan kebaikan 1, Allah balas 10 kali lipat. Barang siapa yang melakukan keburukan 1, Allah balas cuman 1. Berarti kalau berbuat dosa 1, ya, kita baik nih, terus berbuat dosa 1, berarti tadinya dapat 10, dikurangin 1 masih 9. Nah, kembali lagi ke sholat, ya, kembali lagi ke sholat. Jadi sholat itu perbuatan yang luar biasa. Coba bisa nggak kesalahan kita dibandingkan dengan sholat yang kita lakukan sehari berapa kali? 5 kali. Jadi sholat subuh tadi sudah menghapuskan dosa semalaman. Nanti ya, ketika kita berbuat dosa lagi, nanti dihapus di sholat zuhur. Nanti berbuat salah lagi dihapus di sholat asar. Ya, berbuat salah lagi dihapus di sholat maghrib. Makanya jangan tinggalkan sholat. Nah, itu pentingnya sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Nah, kalau sholatnya nggak khusyuk gimana Pak? Diterima nggak? Kalau kita lihat menurut aturan fikih yang ketat, diaudit dari takbiratul ihram sampai salam, kira-kira kita nilainya berapa? Iya, apalagi kalau yang dinilai hatinya, yang ingat banyak Allahnya atau banyak yang lainnya? Banyak yang lain. Segala masuk, piring masuk, masakan masuk, uang belanja masuk. Ini ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, waduh bagaimana proyek ini, proyek itu. Aduh, kepikiran dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Sadar-sadar diingetin imam, suara imam, assalamualaikum warahmatullahi. Iya, lagi sholat. Nah, kalau sudah begitu, kata Syekh Habib Razik, bahwa kalau kita hitung secara fikih, hampir sholat kita itu tidak masuk kategori. Tetapi untungnya para ulama menyarankan setiap habis sholat kita minimal istighfar 3 kali, maka yang seharusnya sholat kita tidak diterima tapi menjadi kurang apa Allah. Maka kalau kita melihat potensi ini, kira-kira lebih besar surga apa neraka? Surga. Lebih besar berpotensi masuk surga dibanding neraka. Maka ketika orang yang mengancam neraka melulu, setiap ceramah neraka awas, neraka awas. Wah, ini berarti dia kurang memahami seluruh isi Al-Quran, kemudian kurang memahami apa fikih itu. Nanti ada bab taubat.
Bab taubat. Ketika anak kecil usia SD itu kalau belajar itu yang dibawa apa? Satu pensil, yang kedua penghapus. Kalau menulis itu dua, pensil dan penghapus. Jadi jangan lupa kalau belajarnya baru pensil, itu biasanya suka ngancem-ngancem. Dia nggak tahu ada penghapus. Maka belajar itu harus lengkap. Harus ada pensilnya, harus ada penghapusnya. Nah ya, Al-Quran sudah mengatakan, memproklamirkan kepada orang kafir. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir itu, ketika mereka itu berhenti kekafirannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, yughfar lahum ma qad sana. Mereka akan diampuni dosa seluruhnya. Nah, ini luar biasa. Kafirnya sudah 70 tahun. La ilaha illallahnya baru tadi. Itu dosanya sudah nggak ada lagi. Bagaimana orang tahlilan kok nggak boleh? La ilaha illallah. Nah, repot. Jadi kembali lagi kepada sholat. Pentingnya kita menjaga sholat. Yang tadi kita bahas, yang pertama, jagalah amanah. Jagalah perjanjian antar vertikal dan horizontal. Hablum minallah dan hablum minnas. Kemudian jagalah sholat kita. Insya Allah kita akan menjadi penghuni surga Firdaus. Amin ya Rabbal. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.